kegiatan sosialisasi aspirasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang tahun 2022, serta seluruh panitia dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya, kita dapat menghadiri acara pada hari ini secara virtual tanpa kurang suatu apapun. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Acara ini merupakan sosialisasi pojok aspirasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dengan tema menumbuhkan masyarakat BIS yang kontributif dan partisipatif melalui program pojok aspirasi. Untuk mempersingkat waktu, izin Nancy di acara untuk membacakan susunan pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, sosialisasi pojok aspirasi dan forum penyampaian aspirasi organisasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial tahun 2022. Dan langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Memasuki acara selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudari Sandra Ulfa. Persilahkan.
Halo, halo, apakah suara saya terdengar? Sudah. Oke, mohon maaf karena ada kesalahan teknis ya. Terima kasih Mbak Nancy atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Sumarmi selaku Dekan FIS UM, yang saya hormati Pak Inyoman Ruja selaku Wakil Dekan 3, yang saya hormati Bu Heni selaku Pembina DMF ISUM, yang saya hormati Mbak Kiki Ayu Arifah selaku Ketua Umum DMF ISUM. Dan tak lupa teman-teman mahasiswa FIS UM yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara online ya pada Zoom meeting ini dalam acara sosialisasi pojok aspirasi. Jadi proker ini adalah wujud komitmen DMF ISUM kepada Sivitas Akademika FIS. Kami memerlukan partisipasi teman-teman semua untuk menyampaikan sambat, saran, curhatan berkaitan dengan jalannya perkuliahan selama ini. Karena yang kami harapkan partisipasi aktif itulah yang nantinya akan kami sampaikan ke jajaran Sivitas Akademika atau dekanat seperti itu. Jadi diharapkan kebijakan-kebijakan dari fakultas nanti akan berdasarkan aspirasi teman-teman mahasiswa FIS semuanya. Terima kasih sebelumnya dari panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, yang sudah membantu hingga hari ini. Mungkin sekian dari saya harapkan teman-teman bisa menyampaikan aspirasinya yang dikeluh kesahkan selama ini dan juga bisa membantu. Semoga FIS ke depannya menjadi fakultas yang mahasiswanya tidak apatis seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Kiki Ayu Arifah selaku Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Kepada Saudari Kiki dipersilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Dengar, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Heni Masuro selaku pembina DMFIS, yang saya hormati Saudari Chandra Ulfa selaku Ketua Pelaksana Sosialisasi Pojok Aspirasi, yang saya hormati Ketua Ormawa FIS UM, dan yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir pada sosialisasi pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, Allah yang Maha Esa, atas segala nikmat ilmu dan keberkahannya, kita bisa berkumpul dalam kegiatan online pagi hari ini, serta sholawat serta salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penerang bagi kita semua. Sebelumnya, selamat datang teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial, fakultas yang kita cintai, yang kita banggakan. Berkuliah memanglah menjadi pilihan yang dipertimbangkan kawan-kawan semuanya, dari jenjang SMA hingga sekarang. Namun, apakah kita hanya cukup untuk berkuliah saja tanpa memperhatikan bagaimana hak kewajiban kita, bagaimana mempertimbangkan aspirasi-aspirasi kita? Jika tidak kita, siapa lagi teman-teman yang akan memperhatikan dan juga mengangkat hal-hal tersebut? Melalui sambutan singkat saya harap melalui DMF ini bisa menjadikan suatu lembaga yang lebih terbuka lagi, di mana segala lapisan masyarakat atau masyarakat kampus dapat menyampaikan opini serta saran-sarannya, sehingga nantinya
DMF dapat lebih aspiratif dan juga komunikatif dalam melaksanakan fungsinya. Sebab sejauh ini kami masih harus berproses untuk membenahi diri. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial. Kita tidak perlu membandingkan dengan kampus manapun, sebab kualitas suatu kampus terletak pada kesungguhan mahasiswanya yang berjuang memberikan manfaat untuk kampus maupun untuk bangsanya sendiri. Kuncinya seberapa sadar keinginan kuat kita ada di dalam dada kita, tak peduli siapapun diri kita, tak peduli krisis apapun, kita tutup mata dengan itu semua, kita akan bergerak maju ke depan. Saya percaya pada keinginan dan keagungan jiwa manusia. Melalui forum ini, semoga masyarakat PIS bisa menyampaikan aspirasinya, baik sekarang maupun nanti hingga di akhir periode nanti. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Silahkan digunakan forum ini dengan sebaik-baiknya. Hidup mahasiswa, hidup wanita yang melawan. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan di hati kawan-kawan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan ketiga sekaligus membuka acara pada hari ini oleh Ibu Heni Masruroh SPD MSc selaku Pembina Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Kepada Ibu Heni dipersilahkan. Cek, suara saya bisa didengar, Mbak, Mas? Dapat terdengar, Bu. Oke, mohon maaf ya jika nanti ada suara begitu ya, karena saya lagi di Geraha Cakrawala begitu. Semoga suara saya masih terdengar jelas ya, masih jelas ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya cintai ya, dan yang saya hormati juga ya, adik-adik dari Ormawa, kemudian Ketua DMF Mbak Kiki dan juga Ketua Pelaksana. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi pojok aspirasi begitu ya. Meskipun ini dilaksanakan secara daring, harapannya nanti tidak mengurangi esensi daripada tujuan daripada kegiatan hari ini. Adik-adik Ormawa yang saya banggakan, ketika saya dihubungi sama sekretaris DMF atau ketua pelaksana, Bu, bahwa kita mau mengadakan kegiatan pojok aspirasi atau sosialisasi begitu. Pertama kali yang saya tanyakan adalah nanti melewati apa? Apa namanya mahasiswa FIS ini kalau misalkan mau menyampaikan aspirasi begitu. Kemudian dijawablah melalui Google Form gitu ya, Google Form. Artinya begini Mbak Mas, kalau tadi sedikit mengutip dari mahasiswa itu punya hak dan kewajiban, iya itu benar sekali ya. Artinya adik-adik sebagai Ormawa begitu ya, saya mengatakannya eksklusif punya apa namanya apa ya istilahnya privilege tersendiri dibandingkan mahasiswa yang lainnya begitu. Artinya misalkan ada apa namanya sesuatu yang kemudian itu berhubungan sama dekanat, itu bisa disampaikan oleh adik-adik Ormawa gitu ya. Mungkin kalau mahasiswa biasa mungkin belum lewatnya adik-adik begitu. Artinya adik-adik punya privilege tersendiri. Tapi kemudian adik-adik perlu juga ingat bahwa meskipun adik-adik sebagai Ormawa, adik-adik ketika masuk ke universitas begitu ya, masuk ke UM, itu ada kewajiban pertama yang harus juga diingat bahwa adik-adik itu harus berprestasi juga ya, harus berprestasi juga, sehingga jadilah Ormawa yang prestatif begitu ya, tanpa mengurangi apa namanya kewajiban-kewajiban lain sebagai Ormawa begitu ya. Itu yang perlu kami tekankan Mbak Mas, karena biasanya gitu ya, biasanya adik-adik yang ikut Ormawa itu telat lulusnya. Artinya apa? Artinya kebanyakan aktivitas di Ormawa akhirnya melupakan kewajiban akademiknya. Nah, harapan saya di periodisasi tahun ini, selain adik-adik juga sukses dalam kegiatan Ormawa, itu juga sukses dalam kegiatan akademik gitu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan pojok aspirasi. Saya
menyambut baik ya terkait program ini begitu ya, atau terkait sosialisasi ini begitu. Tapi kemudian yang perlu saya sampaikan adalah kalaupun nanti ada aspirasi-aspirasi dari mahasiswa kemudian diakomodir oleh DMF, mohon kami sebagai pembina diberitahu sebelum nanti adik-adik menyampaikan ke dekanat. Bagi pembina adalah membina adik-adik, ya, membina adik-adik dalam rangka melaksanakan dan menyesuaikan program kerjanya. Sehingga harapan kami sebelum ke dekanat, gitu ya, adik-adik bisa menyampaikan dulu ke kami sebagai pembina daripada DMF dan juga BEMFIS, begitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, saya berharap juga penyampaian aspirasi itu dilaksanakan dengan baik begitu ya, semuanya bisa dibicarakan dengan baik sehingga harapan saya begitu esensi daripada pojok ini atau pojok aspirasi ini bisa sesuai dengan tujuan adik-adik begitu ya, semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa melakukan kegiatan-kegiatan yang itu kita mungkin beberapa adik-adik sudah tahu ya, ada sedikit kegiatan daripada adik-adik Ormawa yang sekiranya itu kurang baik begitu. Artinya apa? Semua aspirasi adik-adik itu silakan dihimpun dengan baik, silakan disampaikan dengan baik dan mari kita bicarakan dengan baik. Begitu ya. Mungkin itu saja pun BEMFIS begitu, dan saya selaku pembina membuka tangan 24 jam begitu ya. Kalau misalnya adik-adik ada keluh kesah atau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Dan mewakili Pak Nyoman dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pojok sosialisasi ini saya buka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki acara inti, yaitu sosialisasi pojok aspirasi dan forum penyampaian aspirasi organisasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial tahun 2022. Kepada teman-teman Ormawa, apabila ingin mengajukan pertanyaan, akan dipandu oleh petugas. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Apa suara saya sudah terdengar ya? Oke, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya kecil, Mas. Oh, oke. Gini udah kedengaran. Halo? Sudah. Oke, terima kasih
sebelumnya mungkin ini ya dari teman-teman Ormawa yang lain mungkin bisa dihubungi lagi teman-temannya atau anggota-anggotanya biar bisa ikut join di sosialisasi pojok aspirasi ini. Dan mengingatkan juga ya buat nanti dari setiap Ormawa itu kasih waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan aspirasi yang ada di setiap Ormawa. Seperti itu. Oke, mohon disiapkan ya. Oke, baik untuk sosialisasi pojok aspirasi bisa saya mulai. Bisa di next, Mas. Oke, yang pertama mungkin dari teman-teman ini masih apa ya banyak yang masih belum tahu mungkin ya tentang DMFIS. Oke, di sini akan sedikit saya jelaskan mengenai DMF. Apa sih DMFIS itu? DMFIS atau Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial merupakan lembaga normatif mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang merupakan perwakilan tertinggi UPM FIS UM yang disebut dengan DMF FIS UM. Yang salah satu tugasnya yaitu memfasilitasi diadakannya Forum Komunikasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Oke, bisa di next. Oke, kemudian ada beberapa fungsi dari DMFIS-UM itu sendiri. Yang pertama ada sebagai forum komunikasi OPM di Fakultas Ilmu Sosial. Yang kedua ada sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Yang ketiga, sebagai perencana dan penetap GBPK kemahasiswaan di tingkat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Yang keempat, sebagai perumus substansi hukum positif yang ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika berorganisasi di tingkat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Yang kelima, sebagai badan pengawas dan evaluasi kegiatan OPM FIS UM. Dan yang terakhir, bersama DPM UM memutuskan keputusan dalam kongres luar biasa. Nah, salah satu fungsi yang kita akan wujudkan di sini melalui salah satu program atau agenda dari DMF itu sendiri, yaitu mengenai pojok aspirasi, yang mana ini akan mewakili fungsi dari DMFIS di poin yang kedua, yaitu sebagai penyalur aspirasi dari mahasiswa, terutama di tingkat Fakultas Ilmu Sosial. Ya, yang nantinya dari kegiatan atau agenda pojok aspirasi ini itu nanti datanya akan kita olah sedemikian rupa dan kemudian akan kita adakan audiensi bersama dekanat setelah jangka waktu beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan setelah link pengisian Google Form pojok aspirasi ini kita sebar. Oke, kemudian untuk di DMFIS sendiri itu sekarang di tahun periode 2022 ini ada 5 komisi yang sebelumnya di tahun 2021 hanya ada 4 komisi. Komisi yang pertama ada bidang pemerintahan, komisi yang kedua ada bidang konstitusi, komisi ketiga ada bidang internal, komisi keempat ada bidang eksternal, dan komisi 5 atau vokasi. Nah, untuk kegiatan pojok aspirasi ini itu dipegang oleh komisi 5, yaitu Komisi Aspirasi dan Advokasi. Apa itu Komisi 5? Komisi 5 atau Aspirasi dan Advokasi merupakan wadah
bagi aspirasi mahasiswa dan seluruh OPM Fakultas Ilmu Sosial, sekaligus bertugas mengadvokasikan aspirasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Salah satu contohnya, mungkin karena kita di bawah Fakultas Ilmu Sosial, jadi nantinya aspirasi yang kita dapatkan dari sivitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial itu pastinya akan disampaikan ke pihak dekanat. Kemudian Komisi 5 berkewenangan untuk menyelenggarakan program-program yang tugasnya seperti rapat dengar pendapat, observasi lapangan terhadap kegiatan-kegiatan BEMFA dan HMC atau HMP. Kemudian menjaring, mengolah, dan mengawal aspirasi civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial tentang permasalahan di kampus dan juga mengenai kelembagaan kemahasiswaan yang kemudian juga akan ditindaklanjuti mengenai aspirasi dari civitas akademika yang disampaikan melalui DMF ISUM. Oke, next. Oke, selanjutnya bagaimana alur aspirasi ini nanti? Oke, yang pertama, penyampaian aspirasi oleh mahasiswa. Penyampaian aspirasi ini melalui pojok aspirasi yang bisa dikirimkan melalui link Google Form yang sudah disebar, yang akan disebar, mohon maaf. Kemudian yang kedua, penyampaian aspirasi dari Ormawa melalui PC Ormawa. Jadi untuk teman-teman mahasiswa di sini nanti bisa menyampaikan aspirasinya langsung melalui Google Form yang sudah disediakan. Kalau dari cara yang lain itu bisa melalui PC Ormawa yang nantinya setiap Ormawa yang ingin menyampaikan aspirasinya bisa melalui PC Ormawa yang sudah ditugaskan. Oke, kemudian selanjutnya ada rapat pleno Komisi 5, yaitu pengolahan data aspirasi mahasiswa FIS UM oleh Komisi 5. Jadi setelah nanti data itu diolah, data dari aspirasi yang dari mahasiswa itu sudah diolah, nanti dari kita akan mengadakan rapat pleno, yang nantinya setelah rapat pleno itu akan dijadikan bahan untuk disampaikan kepada pihak dekanat. Kemudian ada rapat pleno anggota DMF ISUM. Hasil pengolahan data aspirasi mahasiswa FISUM oleh Komisi 5 dibahas bersama seluruh anggota DMF ISUM. Dan kemudian acara yang terakhir atau inti dari setiap aspirasi yang kalian sampaikan nanti ada di audiensi bersama dekanat yang nantinya kita akan menyampaikan hasil dari pengolahan data yang sudah kita sepakati untuk ditampilkan di audiensi bersama dekanat nanti. Oke. Jadi untuk kegiatan pojok aspirasi ini kita akan tunggu sampai aspirasi itu benar-benar disampaikan oleh mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial, karena nantinya setiap keresahan atau keluh kesah yang kalian rasakan atau yang kita rasakan sebagai civitas akademika FIS UM itu nantinya juga setidaknya harus disampaikan kepada dekanat yang sedang menjabat di periode ini, karena nanti ketika kita menyampaikan beberapa aspirasi yang kita rasakan selama ini, semoga bisa menjadi bahan evaluasi oleh pihak dekanat yang nantinya ya kita doakan saja semoga dapat direalisasikan seluruh atau sebagian dari aspirasi yang kita sampaikan. Oke, untuk cara menyalurkan aspirasinya sendiri, itu bisa melalui link Google Form yang akan disebar. Itu ya, bit.ly pojok aspirasi mahasiswa FIS. Oke, yang nantinya di situ di dalam Google Form itu
kita hanya menyediakan ada 2 kolom. Yang pertama ada topik yang akan dibahas dan kemudian kritik dan saran di bawahnya. Nah, nantinya kalian bisa menyampaikan aspirasi kalian. Sebagai salah satu contohnya ya, di situ juga sudah diberikan contoh, semisal topik yang akan kalian bahas ini mengenai sistem perkuliahan. Nah, kemudian nanti di bagian kritik dan saran, itu kalian bisa menyampaikan pendapat kalian mengenai gimana sih saran dari diri kalian untuk sistem perkuliahan di semester depan. Entah itu dilaksanakan secara offline atau online maupun hybrid. Oke, dan ini ya teman-teman, sebagai pengingat aja sih, untuk penyampaian aspirasi ini nanti diharapkan seluruh mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial yang berkenan untuk mengisi Google Form tersebut bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik. Maksudnya jangan sampai aspirasi yang disampaikan itu mengandung unsur sara, kemudian disampaikan dengan bahasa yang tidak baik mungkin dan lain sebagainya. Karena kita sebagai mahasiswa dan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Heni selaku pembina DMFI SUM, sebaiknya aspirasi itu disampaikan dengan penyampaian yang baik agar setidaknya bisa lebih mudah untuk didengar oleh pihak-pihak yang berwenang. Contohnya para dekanat. Karena ketika kita menyampaikan aspirasi itu dengan semena-mena atau dengan bahasa yang tidak baik, sulit untuk nanti aspirasi kita diterima oleh pihak dekanat. Jadi sebaik mungkin untuk pengisian aspirasi ini bisa disampaikan dengan bahasa yang baik tanpa mengandung unsur sara dan lain sebagainya. Oke. Dan dimohon untuk mengisi identitas sebenar-benarnya karena nantinya itu akan menjadi bahan evaluasi buat kami. Oke, untuk kami melihat seberapa luas sosialisasi yang kita laksanakan ini. Dan semoga dari teman-teman yang mewakili dari setiap ormawa atau dari setiap jurusan itu bisa memberi informasi juga mengenai pojok aspirasi ini kepada teman-teman semuanya. Entah itu teman-teman di setiap offering maupun teman-teman di ormawanya. Jadi nanti dimohon untuk teman-teman juga menyampaikan informasinya, disampaikan gimana caranya untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasinya. Oke, mungkin seperti itu sedikit pengarahan dari DMF mengenai pengisian pojok aspirasi. Oke, karena ini kemarin dari setiap ormawa itu diundang dan juga diharap untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi kita mulai saja untuk penyampaian aspirasi dari setiap ormawa. Oke. Untuk acara ini akan langsung saya pandu juga, sekaligus saya pandu. Nanti bisa dimulai dari BEM terlebih dahulu ya. Dari BEM sudah ada yang mewakili? Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja, nggak usah kita berlama-lama. Silahkan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial untuk menyampaikan aspirasinya. Diberikan waktu untuk setiap ormawa ini 15 menit ya. Oke, dipersilahkan.
Oke, karena dari BEM bebarengan dengan upgrading bidang, mungkin dari HMJ HKN terlebih dahulu bisa menyampaikan aspirasinya ya. Dari HMJ HKN diwakili oleh siapa? Ketua dan wakilnya masih belum ada ya dari HMJ HKN. Oke, jika belum ada, dilanjut ke HMJ Geografi terlebih dahulu. Di sini ketuanya udah ada ya. Oke, dipersilakan mungkin dari HMJ Geo untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Sudah. Oke. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin dari panitia penyelenggara sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Oke, mungkin saya mewakili dari teman-teman geografi untuk menyampaikan aspirasi yang akan disampaikan. Mungkin pertama-tama saya ingin bertanya terlebih dahulu mungkin ya untuk ini bentuk aspirasinya dari aspek yang gimana dulu ya Mas? Mungkin bisa jawab terlebih dahulu. Untuk aspirasinya ini kita beri kebebasan buat setiap ormawa menyampaikan dari sisi mana saja. Karena kalau kita terpaku dalam satu topik aja nanti takutnya malah kita tidak bisa menjangkau keluh kesah dari setiap mahasiswa yang lain. Jadi mungkin jika ada aspirasi dari sisi mana aja, dari aspek mana saja bisa disampaikan. Entah itu dari ormawanya sendiri, dari HMT-nya, atau mungkin dari mahasiswa. Kebetulan dari Mas Erwin ini kan dari geografi ya. Jika ada aspirasi yang dari mahasiswa geografi juga bisa disampaikan. Seperti itu. Mungkin kalau dari Geo ya, ini untuk menyangkut aspek keseluruhan. Mungkin menurut dari pemikiran saya sih aspirasi yang kita butuhin sebagai mahasiswa geografi, khususnya mahasiswa FIS, mungkin yang kita butuhkan sekarang itu mungkin kantin ya Mas. Oke. Mungkin kantinnya mungkin menurut saya penting banget, apalagi di FIS sendiri kan itu belum ada ya. Nah, mungkin saya mengaspirasikan itu karena ini penting sekali untuk kita misal mau nongkrong ataupun kita mau beli jajan. Yang saya tahu mungkin anak-anak biasanya beli jajan di luar ataupun di fakultas lainnya. Itu kalau misal saya lihat-lihat, kalau misal di FIS ada kantin ataupun tempat jajanan, itu bisa menjadi tempat yang enak itu buat kita misal nongkrong. Karena yang kita tahu FIS juga belum ada kan kantin yang sama seperti di FIP ataupun FMIPA. Nah, ini itu salah satu aspirasi yang dari saya. Mungkin selanjutnya itu dari internal HMJ sendiri.
dari HMJGO ya. Mungkin WiFi sih Mas. Kalau dari HMJGO itu untuk WiFi sendiri kayaknya kurang terjangkau, apalagi yang kita tahu WiFi-nya ini mungkin dibagi-bagi ya di tiap ruangan. Nah, mungkin apa tambahan dari saya bisa diberi router ataupun WiFi tambahan untuk di Secret Ormawa, karena itu menurut saya penting sekali, apalagi bakal teman-teman untuk internetan atau gimana, mungkin bisa nanti ditambah wifi-nya atau routernya. Oke. Sama mungkin informasi tentang perkuliahan Mas. Informasi tentang perkuliahan tuh menurut saya belum menyeluruh ya untuk offline dan online-nya, karena kita tahu sekarang hybrid ataupun online dan offline itu masih belum jelas itu. Mungkin untuk informasinya bisa segera dikeluarkan ya, mungkin itu sih. Oke, mungkin tambahan dari saya atau aspirasi saya dari Hanjegyo itu aja Mas. Mungkin selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Oke, terima kasih dari Mas Robi RD selaku Ketua Umum HMJ Geografi. Ya, sedikit memberikan feedback ya. Mungkin untuk kantin ini sudah menjadi permasalahan yang cukup lama atau sudah menjadi keresahan yang cukup lama bagi mahasiswa, terutama di Fakultas Ilmu Sosial, karena yaitu kita masih belum punya kantin. Dulu pun ada warung kecil di sebelah FIS, itu pun masih berada di luar lingkungan FIS, dan biasanya untuk mahasiswa FIS itu sendiri kalau beli makan atau lagi nongkrong gitu atau sedang istirahat biasanya di situ. Tapi sejak mereka ditutup, warung itu ditutup, jadinya kita anak FIS itu kayak malah jadi berkeliaran kemana-mana gitu. Entah itu ke FIP atau ke FE, FMIPA dan lain sebagainya. Itu mungkin jadi salah satu hal yang mungkin juga sudah beberapa kali juga disampaikan kepada pihak dekanat, tapi masih belum ada realisasinya. Atau mungkin saja entah tahun ini atau tahun depan sudah dianggarkan untuk pengadaan kantin, juga kita masih belum tahu ya. Karena memang dari UM sendiri itu sedang banyak banget pengadaan bangunan-bangunan baru. Kemarin juga baru selesai masjid, kemudian ini juga masih ada semacam kafeteria gitu ya, yang depannya bekas parkiran FMIPA, itu juga masih belum selesai. Oke, ya semoga kita doakan aja nanti di FIS itu bisa ada kantinnya atau minimal ada koperasinya lah. Oke, kemudian untuk pengadaan WiFi di Secret itu mungkin juga masih perlu pembahasan lebih lanjut ya, karena pengadaan WiFi di setiap Secret Ormawa pun juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kemudian takutnya digunakan untuk hal-hal yang mungkin di luar penggunaan yang semestinya, karena pengadaan WiFi di Secret itu setidaknya untuk menunjang aktivitas dari setiap ormawanya itu sendiri ya. Itu nanti ya semoga saja kita bisa direalisasikan, sehingga untuk pelaksanaan program kerja atau agenda yang kita lakukan di Secret atau di wilayah Fakultas Sosial itu bisa dibimbing dengan baik. Karena selama ini pun kita juga tahu ya, kalau kita setiap ormawa itu kadang kalau program kayak gini di masa pandemi yang kita juga dilarang masuk ke lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dengan peraturan yang begitu ketat, kita pun juga kesusahan gitu. Jadinya kita lebih baik untuk memilih tempat di luar kampus, bahkan kita
ke tempat-tempat kafe dan lain sebagainya untuk melaksanakan poker. Kemudian untuk informasi mengenai perkuliahan itu sendiri, memang juga belum keluar ya pastinya untuk dilakukan secara online, offline maupun hybrid itu juga masih belum ada kepastian. Dan itu kewenangan pihak rektorat, kita pun juga masih belum menerima informasi apa-apa. Ya kita doakan aja semoga segera dikeluarkan untuk informasi mengenai perkuliahan nanti seperti apa. Oke, terima kasih dari HMJ Geografi sudah menyampaikan beberapa aspirasinya kepada pihak DMF. Kita akan tampung terlebih dahulu. Kemudian untuk yang selanjutnya, silahkan untuk HMJ Sejarah menyampaikan aspirasi. Sudah ada yang mewakili ya dari HMJ Sejarah? Oke, dipersilakan untuk HMJ Sejarah. Oke, sebenarnya alangkah lebih baiknya karena kita kemarin juga sudah mengundang dan setidaknya mungkin dari setiap ormawa itu juga sudah mempersiapkan. Ya, alangkah lebih baiknya jika disampaikan secara langsung. Namun kalau memang ada halangan yang benar-benar mengharuskan untuk tidak bisa menyampaikan secara langsung, ya diperbolehkan untuk menyampaikannya melalui kolom chat. Halo, apakah suara saya terdengar, Mas? Terdengar, terdengar. Ya, dari HMJ Sejarah ini, aspirasi yang akan kami sampaikan itu gini, Mas. Kan dari fakultas belum ada sosialisasi tentang administrasi ataupun keuangan. Maksudnya dari alur pengajuan proposal, terus SPJ, LPJ, dan alur pencairan dana seperti itu. Nah, kita dari HMJ sendiri masih kebingungan dalam alur tersebut dan kita memohon bantuan dari DMF agar bisa memberi informasi yang lebih dari fakultas kapan sosialisasi tersebut dilaksanakan. Terus juga ini ada aspirasi lainnya, kan ini perkuliahannya online ya Mas, tapi nggak ada info lagi untuk kayak paket data gitu loh, gratis paket data seperti itu. Apakah sudah jelas, Mas? Sudah. Oke, terima kasih, Mas. Ada lagi yang ingin disampaikan dari HMJ Sejarah? Sudah, untuk saat ini cukup itu aja, Mas.
Oke, terima kasih dari HMJ Sejarah. Dari HMJ Sejarah ada sosialisasi mengenai administrasi alur perbendaharaan ya, atau mungkin pencairan dana untuk kegiatan di Ormawa ya. Oke, insya Allah itu nanti juga akan kami sampaikan kepada pihak dekanat, karena memang dengan perubahan UM menjadi PTNBH itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang apa ya, istilahnya diganti mungkin dari yang awalnya mungkin lebih mudah, sekarang itu bukan lebih sulit sih, kayak lebih detail aja ya. Oke. Banyak banget yang memang harus bisa kita adaptasi mengenai kebijakan-kebijakan kampus, mengenai perkuliahan, dan mungkin juga mengenai administrasi. Itu banyak banget yang harus kita bisa adaptasi. Karena memang perubahan ini pun juga bukan kewenangan dari fakultas juga ya. Pastinya dari pihak fakultas pun juga sudah mendapat arahan-arahan dari pihak rektorat mengenai sistem dan lain sebagainya. Oke, nanti insya Allah juga kita akan sampaikan kepada pihak fakultas mengenai alur administrasi, terutama untuk Ormawa. Oke. Kemudian untuk kuota paket data gratis itu juga kita udah beberapa semester ini udah nggak dapat ini ya, kuota paket data gratis. Bahkan pun dari instansi sekolah yang ada itu pun juga sudah tidak mendapatkan paket data gratis. Karena ya apa ya, mungkin ada kemungkinan pelaksanaan atau sistem perkuliahan yang akan kita jalani ke depan itu mungkin sudah bisa dilaksanakan secara offline. Jadi semoga saja kalau memang bisa dilaksanakan secara offline, sarana dan prasarana itu bisa ditunjang, dan sekalipun jika sistem perkuliahannya nanti atau kegiatan perkuliahannya itu nanti dilaksanakan secara online, ya semoga kita bisa mendapat paket data gratis lagi. Karena memang kalau setiap pertemuan kita mengadakan Google Meet atau Zoom, itu juga kita habis lebih banyak gitu ya. Oke. Oke, mungkin itu dari HMJ Sejarah. Kemudian dilanjut ke HMJ Sosiologi. Sudah ada perwakilannya. Oke, mungkin dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasi. Monggo. Suara saya terdengar. Suaranya agak kecil. Halo, apa bisa terdengar ya? Oke, sudah. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya ini saya menyampaikan untuk mewakili teman-teman dari sosiologi. Jadi untuk yang pertama mungkin kurang lebih seperti yang sebelumnya, bahwa kita tuh masih minta jadwal fix gitu loh Mas, antara luring atau daring, karena teman-teman juga ada yang sudah pulang tapi ada yang tiba-tiba disuruh untuk luring gitu. Jadi buat teman-teman juga yang misalnya kosnya itu udah habis dan lain sebagainya, kan mau balik lagi kayak tanggung gitu kan, belum untuk keputusan selanjutnya itu bagaimana. Nah, lalu terus kalau misalnya luring pun minta tolong untuk Satgas COVID yang ada di fakultas itu benar-benar menerapkan dan juga mengawasi dari pembinaan penerapan protokol kesehatan mahasiswanya supaya tidak terjadi kasus-kasus baru ke depannya. Lalu untuk selanjutnya itu, ini saya kurang tahu ya apakah mahasiswa dari fakultas lain itu diperbolehkan masuk Provis atau tidak, karena
itu kan bisa bahaya ya, misalnya dia punya masuk layar ataupun membuat masalah lain, karena kan beberapa kali terus ada informasi kehilangan gitu kan takutnya. Jadi kita untuk jaga-jaga aja untuk nanti masalah tersebut. Gitu. Terus ini kan ormawa lain itu ada gedung baru ya. Nah, kita kok masih tetap di fasilitas lama gitu. Mungkin tidak apa-apa kalau kalau menggunakan fasilitas yang lama, cuman mungkin bisa ditambah untuk meningkatkan kreativitas kita juga supaya kita tuh dalam kinerja ataupun melakukan agenda itu nyaman gitu. Itu aja sih Mas dari sosiologi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi untuk sistem perkuliahan ya sama seperti tadi ya tanggapannya. Kemudian, oke, mungkin untuk Satgas COVID ini ya, itu juga tidak hanya dari Satgas COVID-nya saja yang perlu dibenahi, namun dari kesadaran aktivitas akademika di UM pun juga harus ditingkatkan karena yang tahu tubuh kita itu kan juga tubuh kita sendiri ya. Jadi kalau memang dirasa sedang tidak enak badan atau mungkin sedang sakit dan lain sebagainya, nah, lebih baik untuk tidak melakukan atau tidak melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus, termasuk juga kalau bisa agak apa ya, melipir terlebih dahulu lah dari teman-teman yang lain. Oke, nanti akan kita sampaikan juga untuk penerapan protokol kesehatan, terutama di Fakultas Ilmu Sosial itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Oke, kemudian untuk kehilangan barang atau mungkin ada beberapa kita sebutnya mungkin orang asing lah ya, orang asing yang tiba-tiba masuk ke fakultas atau masuk ke lingkungan UM. Itu ya itu cukup cukup apa ya, meresahkan mahasiswa karena memang banyak sekali, apalagi kemarin beberapa minggu kemarin itu kan juga banyak banget berita kehilangan, entah itu barang maupun sepeda motor dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita sampaikan juga ke pihak dekanat. Yang mungkin dari pihak dekanat pun nanti juga bisa meneruskan informasi ini kepada pihak rektorat, karena yang bisa lebih menjaga dengan baik lagi itu juga dari pihak rektorat, entah itu pengadaan CCTV-nya bisa ditambah, kemudian atau satpamnya ditambah, terutama juga ini ya di gedung Ormawa baru itu kan bisa dibilang luput dari pengawasan. Jadi aksi-aksi pencurian itu bisa lebih, kemungkinannya lebih besar di sana. Jadi insya Allah juga bisa kita sampaikan. Oke, kemudian untuk pengadaan fasilitas baru di Ormawa, mungkin bisa lebih ini ya, lebih spesifik, kita mau minta AC atau apa gitu. Apa dari sosiologi ini merasakan hal apa untuk pengadaan fasilitas baru di Ormawa? Halo, dari sosiologi masih join Pak? Ini Mas, gimana? Oke, untuk pengadaan fasilitas baru ini yang dimaksud apa? Berupa barang atau keperluan-keperluan yang lain bisa disebutkan juga?
Mungkin kayak wifi, terus tempat duduk yang di depan sosiologi itu masih belum ada sih, Mbak. Di depan sekret kami itu. Oh, oke, oke, oke. Terus kalau fasilitas yang ada di dalam sekretnya sendiri mungkin dari sosiologi ini ada yang rusak atau perlu diganti gitu. Eh, Sementara terakhir kemarin masih aman sih, Mas. Oke, siap. Berarti untuk wifi dan ini ya tempat duduk yang di depan itu ya. Oke. Hmm. Oke, mungkin itu tadi dari HMJ Sosiologi ya mengenai aspirasi yang sudah disampaikan. Kemudian kita lanjut ke HMPS PIPS. Perwakilannya sudah ada ya. Oke, persilakan untuk Mas Diki. Oke, untuk dari aspirasi HMPS ini disampaikan melalui kolom komentar ya. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on mic dikarenakan masih ada meet juga di mata kuliah lain. Jadi aspirasi dari kami yaitu kebijakan yang terlalu ketat dan keras terhadap aktivitas di Fakultas Ilmu Sosial yang menyebabkan grafik semangat kinerja Ormawa dirasa masih kurang. Kami sangat menyayangkan tidak bisa berkegiatan dengan full panitia di fakultas. Alhasil mencari tempat kumpul yang berbayar atau jangkauan yang jauh dari rumah masing-masing. Kami sangat menunggu momen-momen bisa berkoordinasi secara langsung di sekret dan dekat dengan pembina kami. Mungkin itu aspirasi yang lain bisa saya sampaikan dengan PJ Ormawa, DMF di lain hari. Oke, berarti dari HMPS PIPS ini mengeluhkan hal yang sama terkait dengan tidak bisanya melakukan aktivitas atau program kerja dan agenda di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial karena dirasa terlalu ketatnya peraturan yang ada di fakultas. Oke, nanti juga bisa kami sampaikan. Tetapi juga ini ya tidak lepas dari kondisi yang istilahnya juga masih pandemi. Meskipun dari beberapa tokoh Indonesia sudah menyebutkan kalau kita sudah memasuki masa endemi, tetapi kasus aktif dari COVID-19 ini juga masih ada juga gitu. Mungkin hal itu juga menjadi kekhawatiran dari pihak-pihak di setiap fakultas yang nantinya kalau semisal ada kejadian baru atau kasus baru kemudian menimbulkan klaster di UM sendiri itu juga akan menjadi berita yang kurang baik untuk didengar. Apalagi UM ini juga termasuk kampus yang besar. Jika sampai terdengar oleh pihak luar ada klaster baru di wilayah UM, itu nanti kan juga menjadi penilaian tersendiri ya oleh pihak-pihak luar. Tapi insya Allah ini juga akan kami sampaikan karena memang hampir semua ormawa merasakan hal yang sama. Melaksanakan program kerja dan agenda di luar kampus itu malah menghabiskan biaya yang lebih banyak ketimbang kita melaksanakan program kerja dan agenda itu di wilayah lingkungan kampus sendiri. Jadi semoga hal ini nanti bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak fakultas. Oke, terima kasih dari HMPS PIPS. Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ya.
Baik, terima silakan. kasih atas waktunya. Suara saya apa kedengaran? Sudah. Oke, mungkin kalau aspirasi dari BMP sendiri hampir sama dengan yang disampaikan dari teman-teman HMJ. Yang pertama itu juga yang paling penting di sini adalah terkait kebijakan perkuliahan. Yang memang pada saat ini sebenarnya banyak teman-teman dari mahasiswa ini yang mulai mempertanyakan gitu loh, ke depannya ini perkuliahan kita akan seperti apa gitu. Apakah kita akan online seperti kebijakan yang dulu pernah ada, yang pernah apa ya istilahnya ada pengumuman terkait kebijakan itu, kemudian ada kebijakan lagi terkait perkuliahan hybrid kemarin, apakah ke depannya ini perkuliahan benar apa akan sama seperti kebijakan yang awal dengan setelah pertemuan 10 itu kita online atau tetap hybrid. Nah, ini kan belum jelas. Nah, harapannya mungkin nanti dari DMF bisa membantu untuk menyalurkan aspirasi ini gitu, mencari informasi sejelas-jelasnya kepada pihak fakultas. Karena memang pada saat ini kita nggak bisa hanya menunggu dari pihak fakultas gitu. Jadi memang benar-benar dari kita sendiri yang dari Ormawa ini untuk menuntut atau mendesak mereka untuk segera memberikan kepastian gitu. Karena kasihan juga saat mahasiswa kan ini sudah mulai mau puasa kan, bingung apakah harus stay di Malang atau mereka mau pulang gitu. Jadi kemarin tuh kalau dari BMPIS keluhannya banyaknya di situ. Dan kita masih belum bisa memberikan informasi yang valid karena dari fakultas sendiri belum ada informasi. Nah, terus yang kedua ini terkait dana ya, dana dari fakultas yang dianggarkan ke ormawa. Nah, harapannya nanti DMF ini bisa apa ya mempergunakan fungsi anggarannya dengan maksimal gitu untuk membantu atau sama-sama dengan ormawa saling mengawasi atau memantau terkait pengalokasian anggaran dana yang ada di fakultas ini. Karena dengan perubahan PTNBH yang saat ini kan terkait anggaran dana, kemudian administrasi juga belum jelas. Nah, takutnya karena belum adanya kejelasan ini, kita yang di Ormawa ini jadi apa ya, nggak ada kejelasan, takutnya fakultas itu seenaknya dan saling memutarbalikkan gitu loh, terkait kebutuhan maupun terkait anggaran dana. Karena ini juga sangat penting terhadap Ormawa ke depannya. Takutnya dengan kebijakan PTNBH yang saat ini kan lebih memberikan keleluasaan kan ke fakultas untuk mengelola dananya sendiri juga. Nah, takutnya nanti saat kita dari Ormawa ini tidak benar-benar aktif untuk memantau atau mengkritisi kebijakan yang ada, kita yang kehilangan marwah kita sebagai Ormawa sendiri. Jadi harapannya nanti mungkin kita yang dari Ormawa, entah itu dari badan eksekutif, dari HMJ, HMP maupun DMF ini bisa saling sama-sama gitu loh mengawal kebijakan birokrasi yang ada di fakultas. Kemudian apa ya? Terkait kebutuhan Ormawa sendiri mungkin saat ini yang kita rasakan adalah kita tidak diberikan fakultas itu untuk akses mempergunakan fasilitas yang ada di kampus untuk kegiatan Ormawa. Sehingga yang tadi disampaikan teman-teman juga kita harus susah-susah mencari peminjaman tempat di luar. Gitu. Padahal kita punya fakultas sendiri gitu loh yang ada fasilitasnya itu ada, tapi saat ini kita dibatasi. Itu bisa disampaikan saat kita memang sudah disahkan sebagai orang nggak bisa menggunakan fasilitas itu ya untuk menunjang kegiatan kita nggak ada gitu. Terus mungkin semisal nanti memang terkait perkuliahan maupun kegiatan Ormawa bisa dilakukan secara offline, harapannya fakultas ini punya standar operasional terkait kegiatan Ormawa maupun soalnya kan berkaca dari permasalahan kemarin saat kita full offline, ternyata banyak kasus COVID. Dan itu kan terlihat dari kurangnya persiapan yang ada di fakultas sendiri juga. Pun saat ini Satgas COVID-nya juga masih banyak mahasiswa itu yang nggak tahu gitu loh. Satgas COVID-nya di fakultas ini yang mana sih, siapa sih, itu kan nggak jelas. Terus sosialisasi terkait entah itu kebijakan yang ada, UKT dan sebagainya kan masih sangat kurang. Terutama kemarin terkait Mawapres juga. Sosialisasi Mawapres itu kurang sekali menurut saya di fakultas kita. Dan tahu-taunya ya sudah ada apa namanya kandidatnya gitu loh. Sedangkan sebenarnya kalau kita
bisa istilahnya apa ya, bisa sosialisasi secara luas kan sebenarnya banyak sekali mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang berminat gitu loh. Nah mungkin nanti dari DMF bisa memfasilitasi itu juga. Mungkin itu sih sementara yang bisa dari BEM sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke DMF. Oke, terima kasih dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, yang pertama ada aspirasi mengenai sistem perkuliahan ya, yang juga sama seperti yang sudah sebelumnya, untuk tanggapannya juga sama. Kemudian yang kedua ada anggaran dana, atau kita juga bisa turut memantau alur anggaran dana yang ada di fakultas ya terutama. Karena takutnya dengan kebijakan yang dianggap lebih leluasa ini, malah bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu nanti juga akan kita sampaikan juga, itu juga termasuk masukan kepada DMF terkait salah satu fungsi dari DMF juga untuk memantau anggaran dari fakultas ya. Oke, kemudian ada ya hampir sama dengan yang sebelumnya juga dari HMPS terkait pembatasan aktivitas di Fakultas Ilmu Sosial yang ya memang benar-benar menjadi keresahan yang cukup sering disampaikan oleh setiap ormawa ya, karena ya itu tadi, dengan melaksanakan program kerja kita di luar itu malah menghabiskan biaya yang lebih banyak ketimbang melakukan kegiatannya di lingkungan kampus. Oke. Kemudian ada kurangnya persiapan pelaksanaan kegiatan perkuliahan secara luring, terutama di fasilitas kesehatannya. Oke, ini insya Allah juga akan kita sampaikan supaya jika memang nanti sistem perkuliahannya bisa dilaksanakan secara offline, semua sarana dan prasarana penunjangnya bisa maksimal untuk salah satunya meminimalisir kasus-kasus baru terkait COVID ya, agar tidak sampai menimbulkan klaster. Oke, kemudian ada sosialisasi informasi kegiatan yang mungkin dirasa kurang bisa tersampaikan dengan baik atau kurang bisa merata penyampaian informasinya. Nah, ini juga menjadi masukan juga buat teman-teman di DMF supaya semisal dari kita mendapatkan informasi ataupun kita nanti juga akan hunting informasinya, akan kita sampaikan secepat mungkin kepada teman-teman dari terutama teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial ya. Salah satunya juga terkait kemarin pun juga ada kegiatan Pomprov atau Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat provinsi. Nah, informasi yang masuk ke Fakultas Ilmu Sosial itu terlambat. Ketika kita kemarin disuruh untuk list secepatnya untuk mahasiswa mengikuti seleksi dan lain sebagainya, ternyata pendaftarannya sudah ditutup dan akhirnya teman-teman mahasiswa yang list keinginan untuk mengikuti seleksi akhirnya ya dengan begitu saja sirna. Nah, itu nanti juga bisa menjadi acuan DMF untuk bisa bergerak lebih baik lagi ke depannya untuk mencari informasi-informasi. Karena pun hal-hal seperti ini itu juga tidak hanya bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja, tapi juga pihak-pihak yang lain juga harus bisa terkait ya. Karena dengan kita bekerja sama pun pasti akan banyak informasi yang tersampaikan juga kepada kita semuanya. Agar informasi yang tersampaikan itu juga enggak setengah-setengah, kemudian bisa apa ya,
berdampak positif lah dari informasi yang sudah disebar atau yang sudah kita terima. Oke, mungkin nih dari teman-teman yang lain yang non Ormawa, dari yang teman-teman yang join di sini, mungkin juga ada keluh kesah atau keresahan dari teman-teman mengenai sistem perkuliahan dan lain sebagainya, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, dipersilakan. Oke, dipersilahkan dari Mas Robi Ardianta. Oke, mungkin aku mau sedikit tambahan yang tadi ya, mengenai pergantian nama jurusan menjadi departemen. Nah, ini informasinya mungkin dari saya sendiri, dari MJG sendiri belum dapat info mengenai ini, karena menurut saya pergantian nama himpunan mahasiswa jurusan menjadi himpunan mahasiswa departemen itu sangat penting, karena untuk kedepannya gitu kan, mulai dari nanti logo kami maupun dari proker-proker kami juga. Mungkin nanti aku mohon ya dari DMF bisa menyalurkan aspirasi kami gitu tentang pergantian nama ini ke pihak fakultas. Mungkin nanti bisa diperjelas gimana nanti sistematikanya ataupun nanti alurnya gimana. Soalnya dari saya sendiri jujur belum ada informasi lebih lanjut mengenai ini. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Mas Robi Erdi Hamta terkait penggantian ini ya, khususnya penggantian nama jurusan menjadi departemen di Ormawa. Kalau yang di pihak jurusannya itu sudah ada SK rektornya mengenai penggantian nama menjadi departemen. Namun untuk penggantian nama di Ormawa itu masih belum ada SK-nya atau masih belum ada aturan resminya dari pihak rektorat. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan nama ini, karena dari kita pun juga masih belum ada informasi pasti atau masih belum mendapatkan informasi yang valid mengenai penggantian nama menjadi departemen. Oke, insya Allah nanti jika ada informasi pasti akan segera disampaikan, sehingga nanti untuk tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk pergantian nama menjadi departemen ini bisa segera dilaksanakan. Oke, terima kasih. Kemudian atau ada lagi dari teman-teman yang lain yang tidak menyampaikan aspirasinya melalui kolom chat juga dipersilakan, atau mau disampaikan secara langsung juga dipersilakan. Oke,
Mungkin jika dari teman-teman tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin ada sedikit informasi lagi ya, termasuk juga mengingatkan kembali, silakan buat teman-teman yang sudah join di sosialisasi pojok aspirasi ini bisa menyampaikan informasinya kepada teman-temannya yang lain. Nah, itu teman-teman di Ormawa atau teman-teman di setiap jurusan, itu silahkan disampaikan mengenai pengisian pojok aspirasi ini. Semua hal boleh disampaikan, misalkan tetap mematuhi etika yang ada, disampaikan dengan baik tanpa ada mengandung unsur sara dan lain sebagainya. Silakan nanti teman-teman juga bisa, dari teman-teman Ormawa ya, juga bisa menampung aspirasi-aspirasi yang didapatkan dari teman-teman jurusannya. Nah, nanti juga bisa langsung disampaikan melalui PJ Ormawanya masing-masing. Dan kalau ini ya, untuk pengisian pojok aspirasi ini juga bisa diisi beberapa kali. Semisal satu orang nanti mengisi mengenai sistem perkuliahan dan mau mengisi lagi, itu masih bisa. Silakan nanti diisi beberapa kali juga tidak apa-apa. Entah itu mau membahas sistem perkuliahan, kemudian terkait Ormawa, kemudian entah itu keresahan-keresahan lain, silahkan disampaikan di link Google Form yang akan kita sebar. Oke, mungkin jika tidak ada tambahan dari teman-teman yang lain, dari saya cukup sampai di situ. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih disampaikan. Sampailah kita di penghujung acara pada hari ini, yaitu penutup serta dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh peserta dan panitia untuk menghidupkan kameranya ya. Baik, teman-teman mohon on cam ya. Slide yang ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih banyak kepada para tamu undangan yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya, Nancy Tiffany Marani, selaku pembawa acara, pamit undur diri, serta memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.